Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Edukasi. Bersama aku Fasya. Hari ini kita akan membahas suatu topik yaitu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana perdagangan manusia TPPM. Nah, topik ini penting banget terutama buat anak muda dan masyarakat umum yang mau keluar negeri bekerja. Seperti itu ya. Baik, sekarang di sebelah saya ada narasumber kita yaitu Bang Patar. Boleh perkenalkan diri dulu. Halo, Bang Patar? nama saya Patar Lubis. Saya dari Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kuala Tungkal. Jadi udah bisa kita mulai, Bang? Oke, kita mulai, Bang. Oke, baik ya. Untuk pertanyaan pertama yaitu apa sih Bang itu TPPO dan TPPM? Boleh dijelaskan? Oke, TPPO itu tindak pidana perdagangan orang, Bang. Kalau TPPM itu tindak pidana penyelundupan manusia. Oke. Itu beda, Bang. Ada bedanya. ya. Kalau tindak pidana perdagangan orang, kita buat contoh langsung nih, Bang. Ya, boleh. Contoh. Untuk anak muda nih, Bang, ya. Untuk Oke. anak muda. Tindak perdagangan orang itu contohnya seperti anak muda yang mau bekerja ke luar negeri. Dia diiming-imingi dengan gaji yang besar, pekerjaan yang santai. Tapi kalau udah sampai di sana, misalnya kita buat di Kamboja misalnya, Bang, ya, ke Kamboja, dia kerja di sana, rupanya tidak sesuai dengan apa yang dikasih tahu oleh perusahaannya. Misalnya gaji 15 juta, rupanya sudah bekerja, rupanya cuma digaji 1 juta, bahkan tidak digaji. Bahkan juga kalau udah di sana, mereka tidak hanya bekerja seperti dikasih tahu misalnya kerjanya di kantoran, tetapi mereka kerjanya lebih dari itu, bahkan bisa mengulik bangunan segala macam, tidak sesuai. Tapi kalau tidak pidana penyelundupan manusia itu seperti orang luar atau misalnya negara kita nih diselundupi, dia tidak ada dokumen yang asli, tidak ada dokumen yang benar dia bawa mau masuk ke negara yang lain, misalnya negara kita Indonesia ke Kamboja, dia dibawa misalnya ada temannya di negara Kamboja, dia diselundupi tanpa dokumen resmi, begitu, Bang. Oke, itu ya jadi penjelasan dari TPPO dan TPPM. Nah, kemudian gimana sih Bang itu bisa terjadi gitu? Oh, TPPO dan TPPM ya? Iya, benar. Sebenarnya banyak, Bang, bonus-bonusnya, ciri-cirinya. Orang itu bisa terlibat TPPO dan TPPM. Seperti yang saya bilang tadi, kalau TPPO itu kan perdagangan orang, Ya, benar. iming-imingi. Seperti anak muda, misalnya sudah tamat SMA, bahkan mereka mau kerja kan, misalnya keluar negeri dengan gaji yang besar, kita tahu Kamboja lah kita buatkan, misalnya Kamboja, dia mau kerja ke sana. Modusnya itu orang di perusahaan Kamboja bakal memberitahukan kepada mereka, anak-anak muda ini, dengan kontrak yang tidak jelas. Ya. Mereka akan tanda tangani, di sana akan ditulis gaji mereka misalnya 15 juta atau 20 juta. Ternyata pas waktu kerjanya mereka tidak sebegitu. Dan juga yang modus selanjutnya itu dibuat seperti kontrak, tapi karena kitanya atau anak mudanya itu mungkin tidak bisa membaca, mungkin atau tidak gara-gara mengerti, baru lulus iya, sekolah ya. tidak mengerti dan mungkin malas membaca juga. Benar. Karena sudah tanda tangan kontrak, mau tidak mau harus bekerja. Padahal di dalam kontraknya dikatakan mereka digaji kalau sudah selesai, misalnya kontrak 1 tahun baru digaji misalnya 15 juta. Begitu, Bang, itu modus-modusnya. Kalau TPPM itu udah jelas. Kalau TPPM itu secara nyata langsung. Jadi mereka misalnya ada keluarga, di Kamboja, kita taruh ya, di Kamboja ada keluarga nih, ada kerjaannya nih di Kamboja seperti ini. Kamu tidak perlu ngurus apapun, jadi kamu harus bawa badan saja untuk bekerja di sana, gajinya lumayan besar. Ini modus-modusnya nih, Bang. Jadi mereka itu akan melalui, kalau kita di Tungkal ada laut kan, Bang, melalui laut. Mereka tidak melalui pelabuhan, tapi mereka melalui kayak jalan tikusnya gitu, Bang. Ya. Melalui perahu-perahu kecil. Jadi mereka diiming-imingi juga dan dengan keluarganya masuk ke negara orang, ternyata mereka disekap misalnya di sana, Bang. Itu ya. TPPM itu sih, Bang, modus-modusnya. Oke, jadi emang target TPPO dan TPPM itu, Bang, emang kebanyakan anak muda atau yang lebih tua atau gimana nih, Bang? Biasanya sih lebih banyak anak muda, banyak karena anak muda, apalagi tamat-tamat SMA itu mau bekerja, tamat-tamat kuliah mau bekerja, apalagi juga anak muda kan gampang diiming-imingi gaji besar. Benar. Ya, kalau mungkin orang tua itu susah untuk dibawa ke luar negeri karena mereka satu tidak bisa bekerja berat untuk orang-orang tua, satu juga mereka mungkin
tidak mengerti bahasa-bahasa mereka yang di luar. Jadi harus negeri. belajar dulu gitu ya. Iya, untuk anak muda kan gampang gitu. Untuk anak muda ya gampang. Begitu sih, Oke, Bang. benar. Nah, lalu dari ciri-ciri dan modus TPPO, TPPM itu semuanya itu ada cara mencegahnya nggak, Bang? Pasti ada. Oke, gimana tuh, Bang? Kita harus memberitahukan kepada teman-teman kita, apalagi yang mau bekerja, anak muda. Nah, banyak nih cara mencegahnya. Seperti saya bilang tadi, kalau ada kontrak, biasanya untuk bekerja itu ada kontrak, Bang. Jadi harus dibaca. Kita harus bisa baca dulu, Bang. Kita harus bisa mengerti, kita harus bisa menulis dan mengetahui kontrak kita apa sih isinya. Supaya tidak salah langkah nih, Bang. Kita baca semua, walaupun itu banyak itu, Bang, ya, pilihan-pilihannya 1 sampai berapa, kita harus baca, harus jelas. Kedua, kita harus juga mengerti nih, misalnya diiming-imingi gaji 50 juta. Tapi kita di perusahaan itu perusahaan tidak jelas gitu, Bang. Jangan kita setujui. Kita lihat dulu perusahaannya, perusahaan jelas, perusahaan yang memang standarnya ada di setiap perusahaan di negara yang sudah terlegalisir dan sudah approve di negara masing-masing gitu, Bang. Ya, intinya kita harus emang benar-benar cek dulu ya. Ya, cek dulu negara. Sampai ke dalam-dalamnya gitu ya. Benar. Dan juga ini yang terakhir nih, Bang. Yang apa terakhir ini kalau bisa, kalau mau bekerja luar negeri itu harus kita lihat dulu potensi kita. Jangan kita lihat misalnya mau bekerja di luar negeri, pengen gaji besar kan, tapi kita tidak ada potensi, misalnya tidak ada keahlian kita. Itu yang paling penting sih, Bang. Jangan kita mau keluar negeri, bisa ini cuma ngetik aja, tidak. benar. Keahlian kita. Jadi kita mungkin dari ekonomi kita rendah, dilihat orang perusahaan itu bisa ditarik, kita tidak ada keahlian itu penting, itu sih, Bang. Jadi kalau kita nggak punya keahlian yang lebih dalam gitu, jadi bisa aja kita dimanfaatkan ya, Bang. Benar, Bang. Benar. Di luar negeri bisa. Oke. Baiklah, jadi itu tadi penjelasan dari narasumber kita, Bang Patar ya, Bang Patar. Iya, Bang. Yang pertama tadi ada penjelasan tentang TPPO dan TPPM ya. Benar, Bang. Lalu kemudian ada ciri modus Benar. TPPO dan TPPM. Lalu target-targetnya tadi anak muda dan Benar, Bang. orang tua, tapi lebih banyak anak muda ya. Iya, benar. Benar ya. Terus ada juga cara mencegahnya. Oke, jadi untuk anak muda maupun masyarakat umum di luar sana, jadi kita harus lebih berhati-hati terhadap TPPO dan TPPM ini, terutama untuk yang mau kerja ke luar negeri. Benar begitu, Bang? Benar. Emang harus benar-benar kita cek dulu kalau misalnya ada ditawarin pekerjaan dari luar sana, emang harus baca, diteliti dulu apakah benar ini, jangan kemakan dengan iming-iming gaji yang besar, lalu kita masuk jebakan mereka gitu, Bang ya. Oke, baiklah, terima kasih Bang Patar. Terima kasih, karena telah menemani saya untuk berbicara seputar TPPO dan TPPM ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast Suara Edukasi. Saya Fasya selaku host di sini bersama dengan Bang Patar undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.